Pak Jokowi sendiri yang akhirnya kalang kabut dan secara langsung mendeklarasikan Ridwan Kamil pada saat yang lalu. Nah, terlihatlah dulu meremehkan dan sekarang terlihat kalang kabut dan akhirnya pun bisa dimenangkan oleh Pak Pramono Anung. Waduh, Ridwan Kamil pasti termehek-mehek ya ketika Pak Prabowo seolah-olah lepas tangan lah. Kalau kita lihat, Ridwan Kamil itu bahkan saat lalu membanggakan lah dukungan Pak Prabowo kepada dirinya pada pilkada yang lalu. Dan bahkan juga setidaknya Ridwan Kamil itu membangga-banggakan dukungan dari mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah, tetapi saat ini, wah kayaknya Pak Prabowo juga mulai lepas tangan ya. Dan bahkan dari pemberitaan di sini Pak Prabowo pilkada ada yang menang, ada yang kalah. Ya sudah. Kalau kita lihat dari hasil rekapitulasi suara dari KPU itu sudah dipastikan Pak Pramono pemenangnya karena Pak Pramono Anung dapat menyapu bersih setidaknya dari 44 kecamatan yang tersebar di seluruh Jakarta. Pak Pramono itu unggul setidaknya di 42 kecamatan di DKI Jakarta. Nah, otomatis lah kalau kita lihat dari situ Pak Pramono Anung dan Rano Karno adalah pemenangnya dan bisa dipastikan pilkada DKI Jakarta adalah satu putaran. Apalagi kalau kita lihat dari statement Pak Prabowo ini setidaknya ya menang kalah itu hal yang biasa lah. Apalagi kalau kita lihat juga Pak Prabowo itu bahkan menjadi calon presiden itu sudah 4 kali dan keempat kalinya ini bisa dimenangkan. Bayangkan mulai dari 2009, 2014, 2019 dan di 2024 ini bisa dimenangkan dan Pak Prabowo bisa menjabat sebagai presiden. Sudah ada contohnya loh, itu Pak Prabowo Subianto. Seharusnya Ridwan Kamil bisa menerima setidaknya kekalahan ini ya dan bisa dipastikan pilkada DKI Jakarta satu putaran. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Wagimandip 212. Prabowo pilkada sudah selesai, semua pihak harus menerima hasilnya. Jadi tidak masalah. Di pilkada ada yang menang, ada yang kalah. Sudah, RK muntah-muntah lagi. Ya. Kalau kita lihat dari isu-isunya sih, Ridwan Kamil itu muntah-muntah, stres dan lain sebagainya ya, tetapi memang itu hanya isu-isu di Twitter. Untuk kebenarannya ya kita tidak tahu ya. Nah, bahkan yang cukup mengejutkan ya pada saat lalu itu tidaknya Pak Jokowi itu meremehkan lah Pak Pramono Anung maju di pilkada Jakarta. Dan bahkan tidak hanya Pak Jokowi saja, banyak netizen-netizen di Twitter khususnya itu meremehkan jagoan dari Ibu Megawati, yaitu Pak Pramono Anung dan Rano Karno maju di pilkada Jakarta. Menurut saya ini sangat keren sekali ya, dan di mana Pak Pramono Anung itu setidaknya bisa menyatukan pendukung Ahok dan pendukung anak Abah dari Anies Baswedan. Ini sangat keren sekali. Terlihatlah Pak Pramono Anung itu sangat luwes sekali ya di medan tempur, khususnya di DKI Jakarta sangat luwes sekali sehingga banyak dukungan masyarakat DKI Jakarta ya, dan akhirnya bisa memenangi setidaknya kontestasi pilpres. Memang tidaknya itu figur-figur yang akan maju pada pilkada serentak seharusnya bisa luwes ya, bisa mencari dukungan ke sana ke sini dan lain sebagainya. Terlebih dari apa? Dari program-program yang akan digagas ketika menjabat sebagai gubernur. Menurut saya program-program itulah yang bisa menarik warga Jakarta untuk memilih Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Nah, bahkan dari CNN Indonesia tertanggal 28 Agustus, Jokowi tertawa saat Pramono Anung izin maju pilkada diusung PDIP. Maju mas, terlihat, dan akhirnya Pak Jokowi sendiri yang akhirnya kalang kabut dan secara langsung mendeklarasikan Ridwan Kamil pada saat yang lalu. Nah, terlihatlah dulu meremehkan dan sekarang terlihat kalang kabut dan akhirnya pun bisa dimenangkan oleh Pak Pramono Anung. Bahkan kalau kita lihat pada saat lalu tertawa ketika Pak Pramono minta izin ke Pak Jokowi ya, dan saat ini sungguh keren sekali lah pilihan dari Ibu Megawati. Nah, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan reaksi
Versi Presiden Jokowi, usai dirinya mengabari dan meminta izin untuk maju diusung PDIP di pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Menurut Pram, sapaan akrabnya, Presiden langsung terbahak usai mendengar dirinya diminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri maju di Pilgub. Namun Jokowi, kata dia, sudah memberikan izin. Saya berkonsultasi, saya datang langsung dan telepon langsung, dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua dengan beliau, setelah beliau pulang dari Lampung, beliau tertawa terbahak-bahak. Beliau bilang begini, "Mas, maju," kata Pram di kediamannya kawasan Cipete, Jakarta pada 28 Agustus. "Mas, maju. Ini tidak semua orang diberikan amanah seperti itu. Saya minta izin, Bapak izinkan," imbuhnya. Mantan Sekjen PDIP itu mengaku ada satu orang lain yang ia kabari usai mendapat tugas untuk maju di Pilgub. Selain Presiden, satu orang lainnya yakni istrinya, Endang Nugrahani dan Ani Pramono. Pram menyebut bahwa istrinya sempat menolak saat mendapat kabar ia diminta maju, sebab di waktu yang bersamaan juga ia sudah punya jadwal untuk menghadiri pernikahan seorang koleganya di Italia. Ya, seperti itulah. Dan akhirnya Pak Pramono Anung juga bisa menyapu bersih setidaknya di 42 kecamatan yang tersebar di DKI Jakarta. Ini sangat keren sekali ya. Walaupun diremehkan, Pak Pramono Anung juga setidaknya bisa membuktikan lah. Bahkan masyarakat DKI Jakarta juga berbondong-bondong setidaknya memilih Pak Pramono Anung. Dan bahkan juga dari sini dikomentari oleh Paltiwes 2024, harus Prabowo yang bicara untuk menghentikan semua manuver-manuver di bawah. Dengarkan Pak Prabowo kalau pilkada sudah selesai. Prabowo tegaskan pilkada sudah selesai. Semua pihak termasuk Ridho harus menerima hasilnya. Ya, kalau kita lihat dari sini juga ya, saksi Ridho bahkan juga tidak menandatangani itu di 3 kecamatan, dan lagi-lagi itu juga tidak bisa merubah hasil ya, karena juga masyarakat sudah menetapkan pilihannya. Walaupun tidak menandatangani, hasil rekapitulasi juga tidak akan berpengaruh. Nah, KPU Jakarta Pusat menyatakan saksi dari paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menolak menandatangani hasil rekapitulasi form model D di 3 kecamatan. PDIP menyebut tindakan tersebut tak didasari dengan alasan yang valid. Gak ada alasan yang valid untuk mereka menolak. Sesungguhnya karena semua sudah dihitung, gak ada perbedaan. Kita yakini kok hasil yang dikumpulkan sama semua, nggak ada yang berbeda, kata jubir Pramono Rano Ciko Hakim kepada wartawan. Ciko mengatakan bahwa tindakan itu memang hak seseorang, namun dia menyebutkan bahwa tindakan itu tidak akan mempengaruhi hasil suara di kecamatan tersebut. Tapi yaitu tadi, dari saksi untuk tidak mau menandatangani rekapitulasi suara, tapi harus diingat di dalam aturan tidak menandatangani tidak akan mengubah apa-apa dan tidak berdampak pada hasil yang sudah ditetapkan di kecamatan tersebut, ujarnya. Ya. Jadi sangat keren sekali lah. Dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Pak Prabowo yang memberikan statement pilkada ada menang ada yang kalah. Sudah dari Sutoteng, pada akhirnya hitung-hitungan keuangan negara dan kejenuhan rakyat yang rakyat sekarang rasakan, harga kebutuhan pokok kembali terbeli oleh kebanyakan kita. Coba cek harga di toko sebelah dan belanja ke pasar, harga sudah ganti. 2019 berdamai dengan Mulyono, tapi setelahnya sepakat merusak konstitusi. Dan karena itulah Pak Wowo jadi presiden. Kalau bukan karena itu, ya seperti itulah. Bib, sudahlah Bib, sekarang bisa jadi tambah. Wah, ciri-ciri stres berkelanjutan. Bentar lagi, wah, lagi curhat di mobil, muntah-muntah lagi, ya seperti itulah. Jadi memang sangat keren sekali ya statement dari Pak Prabowo Subianto ketika pilkada sudah selesai dan bisa dipastikan lah ada yang menang dan ada yang kalah. Dan Pak Prabowo meminta, ya sudahlah. Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu ya, Pak Prabowo juga memenangi di kontestasi Pilpres ini juga berkali-kali dan bahkan juga perlu tekad yang kuat. Bahkan mulai tahun 2009, 2014, 2019 dan bisa dimenangkan di tahun 2024. Ini juga menjadi contoh lah